Jangan begitu, hati kotor itu menjadikan hidup tidak enak. Sebagaimana tinggal di kamar kotor tidak enak, maka tinggal dengan hati kotor, punya hidup dengan hati kotor itu juga enggak Nah, makanya kita itu penting untuk selalu membersihkan hati. Coba nih, belajar dari para ulama mau ya. Para ulama itu kadang-kadang mereka melakukan sesuatu untuk membersihkan hati mereka. Untuk membersihkan hati mereka. Ada yang main sama anak kecil. Kalau main sama anak kecil terus namanya ya orang aneh namanya. Kadang main sama anak kecil, kadang duduk sama orang miskin. Untuk memperbaiki hati mereka. Dulu kita pernah dengar ada salah seorang ulama tafsir hebat di Mesir. Namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Syekh Asy'arawi itu dia pernah datang ke suatu daerah. Sampai ada di daerah itu bukan cuma disambut Tol Al-Badru. Masuk depan kampung mobilnya diangkat orang sekampung. Karena dimuliakannya. Dijunjung orang sekampung. Saya enggak pernah pengajian dijunjung dari depan kampung, enggak pernah. Kesasar karena enggak dijemput panitia malah pernah. Tersesat ya, enggak dijemput sama panitia atau panitia ngasih Google Map keliru. Pernah itu. Ya usah pengalaman, sampai kalau pengajian panitia ngirim Google Map harus saya tanya lagi. Pernah panitia ngasih Google Map, jadi masalah mencet, sinyalnya pas buruk. Jaraknya dari lokasi asli dikit, 15 kilo. Jadi saya niatnya berangkat awal sampai lokasi sudah malam banget. Lanjut cerita. Seorang ulama tafsir Mesir yang hebat, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau menghadiri suatu undangan pengajian. Dimuliakan sama orang daerah itu luar biasa. Begitu masuk dalam kampung, itu mobilnya diangkat orang sekampung karena dimuliakannya. Setelah itu dihormati luar biasa, ketika beliau pulang dari pengajian itu, berhenti di pom bensin. Pom bensin sebentar, mau ke kamar mandi. Satu beliau ke kamar mandi. Sampai beliau ada di kamar mandi, anaknya nunggu tidak datang. Lama. 10 menit tidak datang. 20 menit tidak datang. Sekian lama enggak datang. Akhirnya anaknya keluar nyari. Ternyata bapaknya, yang ulama tadi, misi bersihkan WC. Tanya, lah kenapa enggak nyuruh orang? Bayar orang bisa bersihkan WC, kok dibersihkan sendiri? Saya tadi waktu mobilnya dijunjung tinggi, saya ada perasaan sombong ini loh, Mutawalli Asy'arawi. Sekarang saya mau mengalahkan nafsu saya, kamu cuma tukang bersihkan WC, jangan sombong. Itu jaga hati sampai seperti itu. Jaga hati sampai seperti itu. Itu usahanya orang-orang soleh untuk membersihkan hati. Ada yang mereka itu melawan, berbuat baik sama orang yang memusuhi kita. Itu ngelawan hawa nafsu enggak? Lawan hawa nafsu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang baru minggu lalu kita peringati haulnya di Solo. Beliau itu tiap malam doakan semua orang yang memusuhi beliau. Orang yang memusuhi loh, tiap malam tidur doakan, ya Allah berkahi fulan, rahmati fulan, doa serius. Orang-orang musuh beliau yang didoakan. Kita doakan orang tua aja enggak? Apa tiap malam doakan orang tua? Orang tua yang sangat baik sama kita, tiap malam aja kita doakan tidak. Ini doakan musuhnya, orang musuh beliau didoakan tiap malam. Untuk bisa doakan musuh, itu hati berat, tapi lawan jadinya lama-lama bisa. Hati itu harus dilatih. Hati itu harus dilatih. Orang mau sedekah, berat. Dan dikira sedekah itu enteng. Orang yang dermawan itu Anda kira, itu orang dermawan. Iya tapi dulu dia latihan. Ngelawan hawa nafsunya sedekah. Itu pernah sampai ada salah seorang ulama,
ceramah dia, menyampaikan pidato. Hadirin, dalam sebuah athar kata para ulama disebutkan, barang siapa yang bisa bersedekah maka dia telah mengalahkan 70 setan. Ada satu orang dengar itu timbul semangatnya, saya harus bisa mengalahkan 70 setan. Pulang pengajian, dia datang ke rumahnya, buka lemari, ambil duit, mau keluar dari rumah, ketemu istrinya. Mau kemana? Mau sedekah. Sedekah? Sudah kaya? Pakai gaya mau sedekah. Kebutuhan hidup kita masih banyak. Belum beli ini, belum beli ini. Tidak punya ini, tidak punya itu. Walhasil radio rusak. 20 menit khutbah Jumat yang pertama. Tambah lagi 20 menit yang berikutnya khutbah Jumat yang kedua. Sudah akhirnya tidak kuat, ditaruh lagi. Balik ke masjid, ketemu ustadznya. Ustadznya cerita, Ustadz, saya tadi, Ustadz, sudah bisa Ustadz. 70 setan Ustadz, sudah bisa saya kalahkan Ustadz. Ratunya datang. Sama ratunya saya masih kalah ternyata. 70 setannya saya menang, ratunya ini datang, akhirnya saya kalah. Tapi ibu-ibu di sini enggak begitu. Ibu di sini kalau suaminya mau sedekah, berapa? 1 juta. 1 juta sedekah. Kurang 3 juta sedekah. Kalau perlu kalung emas saya disedekahkan. Begitu ya Bu ya? Tidak ada yang ngamin Pak, tidak ada yang ngamin. Amin coba bapak-bapaknya. Tidak ada yang ngamin ibu-ibu ya. Sallallahu Nabi Muhammad.